Itu jam setengah 11 atau jam 11 lah. Datang beli, bang biasa ya? Oke. Udah tahu kan kita karena langganan. Kita lagi bikinin tiba-tiba anaknya nyeletuk. Ayah, itu ada mbah di belakang. Mbah? Saya langsung mikir kan ya, apaan bang? Katanya itu, anaknya ngeliat mbah. Iya itu maksudnya ada pocong di belakang. Di dalam mimpinya gini, saya lagi tidur, tiba-tiba mimpi ketemu nenek-nenek itu. Pakaiannya sama persis bang, nggak ada yang berubah. Dia cuma bilang gini, Tom, ketan susunya makasih ya. Lu kalau jualan di situ sabar-sabar aja dah. Kalau udah nggak sabar, udah deh, udahan aja. Apa jangan-jangan di tempat gua ada yang nutupin secara kasat mata gitu ya? Ini tukang martabak masih di samping? Tumpang martabak masih di sebelah saya. Kecurigaan saya tuh mulai kayak apa? Kayaknya bener dia dan yang gangguin nih, yang iseng nih. Yang bikin beda, satu, wanginya. Selamat lebaran buat Paralang dan Erjel Satset. Gue mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat liburan. Nah ini episode untuk menemani kalian liburan. Hari ini gue kedatangan seorang pedagang ketan susu yang usahanya tuh sampai tutup karena katanya sih diganggu sama kejadian-kejadian horor. Halo Mas Cawas. Halo Bang. Tinggal izin dulu nih. Oh iya, lahir batin ya. Iya. Namanya kayak orang Puerto Rico. Oh iya, sebenarnya dari turunan dari Suriname Mas. Suriname ya. Bang Jawa berarti. Bapak Jawa, Ma emang Itali. Ini dagang ketan susu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Saya dagang dari 2020 sampai 2022. Tutup karena ada gangguan. Ya kurang lebih kayak gitulah. Ini gangguannya gangguan ormas apa gimana? Wes. Lebih ke hal-hal mistis sih Mas, goib. Kita di waktu saya itu diliatin pocong lah, kuntilanak dan beberapa hal-hal lainnya lah. Jadi pembelinya pada takut gitu ya? Satu, pembeli mungkin takut, kedua juga saya merasa jadi kurang nyaman dagang di situ Bang. Padahal awalnya rame. Awalnya rame banget, bukan main lah pokoknya. Sampai bangkrut tuh. Wah, aduh, parah. Oke, ditahan dulu ceritanya Mas ya. Oke, siap. Nah sebelum dimulai gue ada info. Jadi di bulan ini nanti gue bakal keliling ada di Jogja sama di Surabaya. Makanya kalian yang ada di sana ikutin terus aja nanti info-infonya di IG gue. Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Mas Cawas boleh diceritain awal mulanya kayak gimana Mas? Ya, awal mula saya jualan tuh kan, saya masih ingat betul sampai sekarang, saya jualan tuh tahun 2020, tanggal 3 bulan 10 Oktober tuh Mas. Tanggal 3 Oktober. Saya tuh kan jauh sebelum itu pernah lah jualan. Tahun 2014 atau 15 itu. Cuman karena ada satu hal dan lainnya gitu, akhirnya nggak lanjut lah. Dan baru jualan lagi tuh di tahun 2020 gitu. Jadi waktu itu saya ngerasanya kayak, gue mau mencoba mandiri lah nih, ya kan. Pengen ngerasain gitu, wirausahawan tuh kayak gimana lah. Bukan BCA ya? Wes. Dan itu kan saya berdua sama teman saya ya, jualannya gitu. Itu saya tuh jualan itu bermodalkan niat Mas sebenarnya. Niat yang kuat. Dan teman saya punya pacar yang duitnya lumayan banyak lah pada saat itu gitu ya. Makanya modal saya itu dari orang lain. Cuman dari obrolan kami berdua ya kan, karena waktu itu sama-sama nganggur, obrolannya ngalor ngidul akhirnya, yaudah kita jualan lagi aja yuk.
karena saya sebelumnya pernah jualan ketan susu, ya udahlah kita jualan yang pernah kita lakukan pada saat itu aja lah. Karena kita tahu lah bahan-bahannya tahu, ya kan, belinya di mana dan promosinya juga tahu lah kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya saya jualan. Itu modal Mas ya. Asal Mas boleh tahu nih. Itu saya cuma modal tuh nggak nyampe 6 juta. Dan itu juga minjem gitu kan. Minjem sama pacar temen lah pada saat itu. Makanya beli gerobak-gerobak bekas. Cuman yang masih bagus lah, ya kan. Terus juga perabot-perabotan banyak yang nggak saya nggak saya beli banyak gitu karena di rumah ada. Makanya dengan modal yang minim, udahlah Bismillah lah gitu kan. Dah. Itu dari awal saya jualan ya Bang ya, Mas ya. Karena saya di situ orang yang pertama jualan ketan susu di situ. Orang-orang di sekitar tuh jadi penasaran. Nih orang jualan apaan sih nih? Ini apa sih nih ya? Jadi buat teman-teman yang belum tahu, saya itu jualan di Condet. Deket rumah lah pokoknya. Saya jualan di depan material. Jadi belakang saya itu material ini udah cukup lama tidak beroperasi. Jadi material itu cukup gede lah. Cukup gede dan masih banyak-banyak kayak pasir, batu-batu, kayu-kayunya lainnya lah. Cuman karena depannya kosong akhirnya saya tempatin lah buat jualan. Terbengkalai berarti itu? Bisa dibilang ya, seperti itulah terbengkalai. Cuman saya kan namanya pengen jualan, nggak mikirin lah tempat kayak gimana, tempat kayaknya kelihatan menurut saya cukup bagus, ayo udah saya jualan, ya kan. Itu nggak nyampe 4 bulan, modal yang tadi nggak nyampe 6 juta, itu udah balik Bang. Dari situ kan saya semakin pede gitu, wah ternyata jualan enak juga ya kan. Dari situ saya semakin antusias lah untuk jualan. Saya jualan itu dari jam 3 sore atau habis asar lah sampai tengah malam gitu. Sehari datang bisa berapa orang? Saya awal-awal jualan itu kan masak masih 2 liter lah ya, masih 2 liter. Kalau dihitung porsi itu bisa nyampe 22-an lah. Karena saya juga sebelumnya pernah ngerasain coba masak 2 liternya dulu lah. Karena udah lama nih tahun 2015-an kan saya jualan 2020, yaudah deh nggak apa-apa dah. Saya masak 2 liter tuh awal-awal. Buka sore, maghrib udah habis. Makanya, wah dari situ, wah seru banget nih jualan. Jangan-jangan waktu itu sempat viral itu ya? Nah, nggak lama ada YouTuber mampir ke tempat saya. Biasa-biasa aja, masa pakai aneh-aneh. Yang penting lu ngelayaninnya bagus sama orang. Ngobrol-ngobrol segala macem. Dia nanya-nanya lah, Bang, boleh nggak saya bikin video? Tapi nggak sekarang, mungkin 2 hari atau 3 hari kemudian lah. Oh ya nggak apa-apa. Boleh. Karena saya juga pengen lah, maksudnya jualan saya ini banyak yang tahu gitu orang-orang, ya kan? Dan saya juga ngeliat channelnya, wah yang subscribernya lumayan banyak lah pada saat itu ya kan. Video-video lain juga nonton banyak, komentarnya banyak. Pasti lumayan banyak juga nih ketika nanti bikin video di tempat saya. Bener aja tuh 2-3 hari kemudian dia datang, bikin video lah tuh dia. Bikin video, cuman waktu itu dinaikinnya agak lama tuh. Mungkin sebulan atau 2 bulan kemudian lah dinaikin videonya. Itu makin banyak, bahkan ini saya nggak bohong nih Bang ya. Orang dari jauh tuh sampai datang. Orang dari Bekasi datang. Orang dari Tangerang datang. Mungkin mereka tertarik. Pengen usaha juga sama kayak saya gitu kan. Karena pada saat 2020 itu adalah pandemi kan. Pandemi, orang banyak yang di PHK. Tapi saya jualan gitu. Saya beranggapan, mungkin nih orang sebenarnya pengen kerja, cuman karena nggak dipanggil-panggil, akhirnya dia ngeliat YouTube ada video saya, dia tertarik pengen jualan. Itu jual ketan susu yang dilempar-lempar gitu bukan sih? Bukan ya? Ketan susu ya biasa aja, nggak ada atraksinya. Kalau di Rindavan mungkin iya ada tuh, ada atraksinya. Nah cuman kan karena orang pengen bertanya, cara buatnya kayak gimana, ini belinya apa aja bahan-bahannya, ketannya ketan apa,
Ya kan, karena jujur aja bang, saya jualan ketan bukan pakai ketan yang kalau sekarang misalnya di pasar 12.000 kagak, saya pakai ketan Paris jualannya. Kalau buat yang belum tahu, ketan Paris itu ketan paling bagus bang. Dan itu harganya 2 kali lipat dari harga ketan biasa. Karena saya merasakan jualan itu seenggaknya kualitas lah. Kalau kualitas lu bagus, makanan lu enak, orang udah pasti tertarik buat beli, ya kan? Udah. Nah cuman setelah video naik itu tuh di YouTube, selain rame juga, saya ngerasa setelah sebulan 2 bulan habis di YouTube itu, saya ngerasa ini saya udah mulai menurun tuh. Cuman nggak terlalu signifikan memang. Makanya saya ngerasa biasalah, mungkin emangnya orang lagi bosen kali makan ketan, ya kan? Sampai ada satu kejadian, saya itu jatuhnya masuk udah mau setahun lah jualan di situ. Ada emak-emak lewat dan saya tahu banget nih orang baru nih, karena saya belum pernah lihat sebelumnya. Tiba-tiba lewat, dia ngeliat, bang, dagang apaan ini? Dagang ketan susu. Ketan susu? Apaan sih bang? Ketan biasa. Cuman sih kita kasih topping, ada coklat, ada keju, ada duren. Baru ntar di atasnya dikasih susu. Oh gitu, boleh deh bang, 1. Terus dia bilang, abang baru jualan di sini ya? Dengar kayak gitu, saya langsung kaget ya bang. Lah, orang udah mau setahun masa dibilang baru? Enggak bu, saya udah mau setahun kok di sini. Oh ya? Masa sih mas udah mau setahun? Soalnya saya kalau lewat sini, tuh tempatnya gelap aja kayak nggak ada apa-apaan. Nah, dalam hati tempat gelap ya kan. Padahal gerobak saya pasangin lampu sampai 4 biji. Ya kan, nggak cuma di gerobak doang tuh. Di deket tempat duduk saya kasih lampu. Maksudnya udah terang banget lah. Masa dibilang kagak kelihatan gelap gitu. Bukan abang yang gelap kan? Wow. Saya sih ya gitu dah pokoknya. Nah, cuman dari situ apa namanya ya saya masih nggak mikir inilah, nggak mikir apa namanya, nggak mikir jelek, gitu. Nggak mikir aneh-aneh, masih belum mikir aneh-aneh. Cuman masalahnya setiap ada orang baru yang beli gitu, karena saya kan inget ya ada pelanggan lama atau pelanggan baru lah. Ini pelanggan baru datang beli ketan lagi, pertanyaan sama kayak mak-mak sebelumnya tuh. Ini tempat gelap, nggak kelihatan. Karena udah 2 orang yang ngomong gitu, saya curiga. Apa jangan-jangan di tempat gua ada yang nutupin secara kasat mata gitu ya. Jadi setiap orang yang mau beli ke situ merasa di tempat kayaknya gelap aja gitu. Dari situ saya langsung curiga aja tuh bang. Karena setelah ketan susu saya rame, ada yang jualan martabak manis. Deket situ? Nggak jauh, cuma 2 meter dari saya dah. Bener-bener itu tadi cuma saya doang yang jualan di situ. Setelah di YouTube rame, orang pada ngeliat, nggak lama tukang martabak. Saya beranggapannya kan gini, martabak manis, ketan susu manis. Secara makanan mungkin beda, tapi secara topping nggak jauh beda. Saya ada keju, dia ada keju, coklat, saya ada coklat. Ya kan, maksudnya secara topping nggak jauh beda lah. Saya sampai mikir, apa jangan-jangan dia gitu ya, yang nutupin usaha saya supaya dagangan dia rame gitu. Cuman ya udahlah, pikiran itu berlalu begitu aja gitu kan. Sampai suatu ketika saya lagi jaga sendiri, teman saya lagi belum datang lah pada saat itu. Itu mungkin jam 10 atau jam 11 lah. Tiba-tiba saya lagi nunggu pelanggan gitu, santai-santai, ngerokok, ngopi. Terus kejatuhan jambu air bang. Mungkin nih buat penonton, itu jambu air apa sih ininya? Emang di depan tempat saya duduk itu ada pohon jambu. Cuman masalahnya itu jambu kelutuk, bukan jambu air. Karena saya sendiri, saya masih mikir, ini gue salah lihat kali ya. Jambu air apa bukan sih? Sampai saya tegesin, saya pegang, beneran jambu air. Cuman pada saat itu saya mikir, mungkin orang ngelempar kali dari jauh, iseng, ya kan? Karena saya sendirian, diisengin lah sama orang gitu.
nggak berselang lama lah, mungkin nggak nyampe seminggu. Ketika lagi rame nih, saya jaga berdua sama teman saya. Nggak lama, teman-teman yang lainnya juga pada nongkrong lah, karena waktu itu malam minggu. Nongkrong, ketawa, ngobrol-ngobrol, seru-seruan. Mungkin jam 11 atau jam 12 malam, saya dijatuhin jambu air lagi, Bang. Langsung dari situ, saya bilang, lu diem semuanya dah. Tuh lihat tuh, apaan tuh yang jatuh? Jambu air. Lu lihat tuh di depan pohon jambu apa? Jambu air kan, pala lu lihat no, tegesin lagi. Lah iya, jambu klutuk. Gimana ceritanya jambu air bisa jatuh di depan kita, sedangkan di sebelah kita ada jambu klutuk. Itu langsung pada mikir tuh Bang semuanya tuh. Sampai ada yang ngomong, jangan-jangan kelelawar kali ini. Makan jambu air, dibawa terbang, jatuh. Secara logika mungkin masih kita bilang, iya mungkin lah. Tapi setahu saya, namanya kelelawar, itu dia pasti makan di tempat. Misalnya ada pohon mangga, pasti dia makannya di situ juga tuh. Makanya nggak lama habis dimakan sama kelelawar, buahnya jatuh deket pohon. Berarti kan apa yang diomongin teman saya dimakan kelelawar dibawa pergi, itu secara ini dibantah. Nggak ada logikanya, nggak ada kelelawar yang makan sambil jalan. Berarti kan kalau kayak gini kan nggak mungkin kelelawar dong. Pasti hal-hal goib. Pasti orang-orang iseng yang memakai jasa makhluk gaib lah buat ngisengin kita. Mungkin secara logika memang gaib ini nggak bisa dijelaskan secara logika. Karena buat penonton yang ngerasa jambu doang, kalau belum ngerasain hal-hal kayak gini, mereka tuh pasti nggak bakal percaya Bang. Dari situ jambu, udahlah. Itu saya ngerasa gangguan yang mungkin pertama lah, gangguan pertama bagi saya gitu. Cuman itu kan udah mau setahun ya, dan saya juga ngerasa udah makin menurun gitu. Nggak lama juga ada bocah biasa malam-malam main, masih sore jam 8, belum jam 9-an malah. 5 atau 6 orang gitu. Emang sering ngayang kan daerah situ kan, bolak-balik main. Nah cuman dari 5 atau 6 orang ini, ada satu bocah yang saya perhatiin mukanya pas mau lewat, itu beda sendiri. Lah, itu bocah apa tuh mukanya tuh kok kayak beda sendiri. Teman-temannya masih pada ketawa-tawa ya kan. Dia kayak panik, kayak ketakutan. Pas mau nyampe gerobak saya, kan dia dari bawah dah tuh jalan. Pas sampai gerobak, mau nyampe deket gerobak saya, tiba-tiba lari Bang. Ini gitu orang, wah kabur sono. Kenceng banget lah. Bocah apa itu tiba-tiba nyelonong aja lari, ninggalin teman-temannya. Saya sih nggak ada pikiran aneh pada saat itu ya. Terus cuman mungkin beberapa hari kemudian teman saya, teman sekolah lah, dulu waktu zaman STM, dia main ke tempat saya. Ini orang emang orang jauh, orang dari Bekasi. Nanyain, lu sekarang jualan? Iya, di mana? Di sini, Condet. Yaudah gue mampir dah. Akhirnya mampir lah tuh dia. Mampir, ngobrol-ngobrol kayak biasa. Saya tawarin ketan, makan dah tuh. Makan. Makannya nggak habis. Udah. Saya ajak ngobrol kayak gini Bang biasa. Cuman nih orang, kok diajak ngobrol keseringan, bengong. Sampai saya tepok. Lu diajak ngobrol bengong aja, ngapa sih lu? Kagak, gue kayak denger di sebelah kanan gue nih kayak ada suara nih. Suara apaan sih? Kagak tahu, kayak suara cewek, saya kayak suara ngerintih. Dia bilangnya begitu Bang, ngerintih. Lu kagak aja lu, orang kagak ada apa-apaan di sini. Beneran. Yaudah dah. Pindah. Gua ke situ, lu di sini dah. Karena saya juga penasaran. Kali aja saya denger pas pindah kan. Ternyata saya nggak denger apa-apa juga Bang. Saya ngobrol lagi biasa. Ini orang, teman saya masih keseringan bengong aja gitu. Saya tepok lagi kan. Lu diajakin ngobrol dari tadi, bengong mulu apa sih? Ini gue masih dengar suara nih di sebelah kanan gue. Tapi suaranya lebih kecil
dari pas gua di sebelah situ. Ah yang bener lu. Ya udah mulai kayak parno juga kan, nih orang kok tiba-tiba begini sih, ya kan. Jadi gini dah, kita pindah aja ke sebelah situ yuk, ya kan. Pindah ke sebelah sono dah. Nah saya pindah tuh di dekat situ, akhirnya geser lah. Ternyata ngobrol biasa nih udah. Itu udah tengah malam tuh, mungkin udah mau jam 1 kali. Ngobrol-ngobrol, tiba-tiba mukanya pucet. Lagi ngobrol gini, tiba-tiba langsung buang muka bang. Langsung dia muntah-muntah. Wah, lu ngapa lu? Saya ini dah pakai leher dah. Wah, udah. Diajak ditanyain masih belum jawab, masih muntah-muntah kan. Saya bikinin teh panas lah. biar enakan gitu tenggorokannya. Lu ngapa sih? Tadi ngobrol situ banyak kan bengong. Udah pindah masih bengong juga, katanya ada suara. Pindah kemari, tiba-tiba muka lu pucet, terus muntah. Ngapa sih lu? Apa dia pas geleng-geleng gitu? Nggak tahu gua. Tadi di sini nyium bau banget busuk. Ya ngomongnya gitu, bau busuk. Hidung lu kali gangguan lu. Covid kali, saya bilang gitu aja. Kenapa? 2020 kan masih zaman-zamannya Covid kan. Pikirnya saya dia nyium mungkin nyium bau begituan dah. Covid kali lu, tau apa kali lu? Hidungnya orang gue dari nggak apa-apa. Di sini gue nggak dengar suara. Di sini juga gue nggak nyium aroma busuk. Nggak tahu lah gue nih. Sampai akhirnya udah kayak gitu. Saya kasih tuh udah tenangan lah, dia enakan. Cerita katanya bobat busuk di situ. Udah tuh. Gak lama pulang lah dia, ya kan, pulang. Nggak masih biasa lah. Kok ininya gangguannya kayaknya mulai aneh ya. Udah. Ini tukang martabak masih di samping? Tumpang martabak masih di sebelah saya. Kecurigaan saya tuh mulai kayak apa? Kayaknya bener dia dan yang gangguin nih, yang iseng nih, ya kan. Cuman nggak lama tuh bocah yang waktu itu lari, tiba-tiba lari di depan dagangan saya tuh, ketemu lagi. Kali ini masih sore bang, belum maghrib tuh. Tong sini lu. Saya panggil, Tong sini tuh. Lu lagi tuh ngapa lu? Malam-malam yang lagi sama teman-teman lu rame-rame, tiba-tiba kabur lari tuh. Ngapa lu? Lu takutan apa gimana? Kagak bang. Lagi tuh saya ngeliat bang tuh di pohon nangka. Saya ngeliat ada perempuan. Pakai baju putih dah, pucel dah. Rambutnya udah berantakan kan. Cuman kelihatan matanya satu sebelah. Kayak ini ketutupan rambut mukanya, matanya sini ada. Cuman bukan kayak mata normal orang bang, matanya katanya merah. Makanya saya kabur bang. Oh itu, udah kan. Dia udah kabur, udah cerita kayak gitu. Wah, saya makin mikir lagi nih. Ini tukang martabak yang gangguin, apa emang di tempat cukup banyak penunggunya? Karena tuh material terbengkalai. Sampai saya mulai nyari-nyari tahu lah. Dulunya kayak gimana sih daerah sini, gitu kan? Nah, nggak tahunya saya juga dapat cerita dari dari uaknya istri saya, dari tetangga yang di depan, orang lama lah gitu, maksudnya orang Betawi asli situ, gitu kan. Saya tanya, ternyata ini tempat kan saya deket turunan bang jualannya ya. Nah deket jembatan itu dulunya bekas kuburan. Depannya tuh pohon bambu dulu. Makanya mungkin dulu pada saat itu mungkin angker lah. Cuman masalahnya yang bikin angkernya lagi adalah kuburannya itu sekarang udah diratain. Udah dibangun rumah. Mungkin yang bikin angker suasana di situ waktu kuburan diratain itu mungkin tulang-tulangnya nggak diangkat bang, nggak dipindahin. Makanya mungkin yang gangguin itu adalah makhluk-makhluk yang bekas kuburan diratain, entah mungkin dari material atau emang nih tukang martabak nih ngirim supaya tempat saya dibikin sepi. Berarti saat itu komunikasi sama tukang martabak nggak cair ya? Belum cair gitu? Jadi sebenarnya kayak gimana? Jadi agak canggung aja. Karena kan jatuhnya
Dia baru di situ jualan, ya kan. Setelah dia jualan ngerasa kok jualan saya yang agak turun, ya kan. Jadi kayaknya Bang Martabak kayak nggak asik nih orangnya malas ngobrol panjang-panjang sama dia gitu jadi rasanya Bang. Nah terus gimana lagi ceritanya Bang? Nah jadi pas udah kejadian kayak gitu, karena saya tahu udah tempatnya, wah berarti emang tempatnya nih cukup apa namanya ya, mungkin cukup mistis lah gitu kan. Cuman saya ngerasa kan secara positif gitu ya, secara mikirnya masih positif lah. Karena saya jualan mungkin baru setahunan lah. Sepi-sepi kayak gini nggak apa-apa lah, namanya masih setahun. Karena kan ya mungkin banyak usaha-usaha yang lain tuh ada yang sampai 5 tahun baru naik, bahkan 10 tahun. Masa saya dagang baru setahun aja udah nyerah ya kan. Saya tetap jualan lah, biarin dong. Mau merangkak kayak ini, sampai berdarah-darah kayak ya kan. Yang penting saya masih ada niat pengen usaha lah pada saat itu gitu kan. Karena pada saat itu usaha cuma satu-satunya mata pencarian saya Bang. Saya nggak bisa nyari, emang nggak bisa lah pada saat itulah. Karena pandemi, banyak yang di PHK segala macem. Dan kejadian yang mengganggu ini tuh nggak selesai sampai di situ aja gitu. Sampai ada langganan saya, bapak biasa naik motor, dia berhenti langsung belilah gitu. Nah ini tumben-tumbenan, dia nggak pakai motor nih belinya, dia jalan kaki sambil gendong anaknya. Itu jam 10:30 atau jam 11 lah. Datang beli, bang biasa ya, oke. Udah tahu kan kita karena langganan, kita lagi bikinin tiba-tiba anaknya nyeletuk. Ayah, itu ada mbah di belakang. Mbah? Saya langsung mikir kan ya, apaan bang? Katanya itu, anaknya ngeliat mbah. Iya itu maksudnya ada pocong di belakang. Langsung kaget tuh bang saya bang, demi Allah udah. Lo bocah kecil kan emang bisa ngeliat lah gitu ya, karena itu bocah umurnya masih belum 4 tahun, saya tahu banget masih kecil, tiba-tiba nyeletuk gitu. Ada mbah di belakang, dalam hati saya kok mbah sih bang, kok pocong? Iya kan, kalau dibilangnya mbah lagi sholat, namanya mbah lagi sholat kan begini ya, pocong kan kayak begini bang. Bocah pas dibilang bapaknya, tuh ada pocong bang katanya, saya langsung nengok ke belakang. Bulu kuduk langsung merinding seadanya itu langsung, wah gila nih, beneran apa kagak nih ya? Tapi bocah yang ngomong, nggak mungkin bohong dong bocah. Udah bang, nggak pakai lama, udah saya layanin. Kan situ ada teman saya tuh, teman saya denger kan. Tadi orang tuh bocah ngomong, katanya ada pocong di belakang. Nggak pakai lama bang, teman saya bikin kopi, bakar rokok, taruh dah tuh di pagar material. Dalam hati saya, loh, lu nggak isep itu rokok, nggak lu minum tuh kopi, udah nggak apa-apa biarin udah. Wah dalam hati saya, berarti nih teman saya juga tahu mungkin itu ya entah sesajen atau penangkalnya lah supaya lu nggak digangguin lagi. Masalahnya bang ya, nggak cuman itu doang gitu, nggak cuman habis pocong. Karena saya dagang sama teman saya ini kan ya dia datang biasanya habis isya jam 8 atau jam 9 gitu ya. Ini temen-temenan bener-bener habis maghrib dateng, cuman gak lama bikin kopi, dia ngerokok, rasanya ngantuk katanya, nyendernya tuh dia. Lu ngapain nyender lu? Kayaknya ngantuk banget lu. Tahu nih gua ngantuk banget nih rasanya nih. No di dalamnya no material. Saya bilang gitu kan, karena di material karena materialnya gede, terus juga ada bangku panjang, enak lah buat selonjoran. Saya bilang gitu. Selonjoran dari situ dia, rebaan dah tuh. Tiduran. Nggak lama dia langsung abis isya lah mungkin. Abis isya dia bangun gitu, lari ke tempat saya bang. Lah, lu ngapa lu lari? Ngos-ngosan begitu. Orang dari dalamnya ngapain sih pakai lari lu? Kagak, gue tadi lagi tidur, tiba-tiba gue kebangun. Dia cerita kebangun lagi, yang namanya orang tidur pasti kebangun lah, saya bilang gitu.
Jangan bercanda lu sialan. Oh lah kata gue, ini orang kok sampai kesel ya, nggak cerita ngapa ya, ngapa. Gue lagi tidur, tiba-tiba gue kebangun. Pas gue kebangun, gue ngeliat ada putih-putih sambil lompat. Putih-putih sambil lompat, apaan? Gue tegesin, itu putih-putihnya itu monyet. Dia bilang gitu bang, siluman monyet putih. Karena dia baru bangun, mungkin belum sadar lah, ya kan? Dia kucek-kucek mata dah tuh katanya. Kucek mata, pasti lihat tuh lompat-lompat tuh bang, siluman monyet putihnya tuh. Lompat. Tiba-tiba mengecil, kecil. Katanya jadi kucing. Kucingnya langsung kabur ke depan. Makanya pas dia lari itu dia sebenarnya ngejar itu kucing. Karena berubah jadi kucing dia kejar, pengen dia tangkep nih beneran kucing apa siluman monyet putih ini nih. Karena saya masalahnya saya nggak ngeliat itu ada kucingnya. Wah, ini udah mulai nggak bener nih saya mikirnya nih. Awal-awal tempat ketutupan, katanya tempat saya gelap padahal terang. Bocah katanya ngeliat kuntilanak pertama. Terus itu jambu air juga ya kan. Anak kecil ngeliat pocong. Terus teman saya dilihat gangguin sama siluman monyet putih. Wah, nih tempat nih kayaknya bener-bener kagak bener lah dalam hati saya tuh ya kan. Berarti selama ini yang saya rasain itu sebenarnya berarti kayaknya bukan dari tukang martabak kayaknya dah. Berarti emang di tempat cukup banyak penunggunya. Karena setelah kejadian teman saya itu, pocong dan teman saya cerita bang ke istri, ceritalah begini segala macem. Dan saya kagetnya adalah itu material emang banyak setannya, nggak cuman kuntilanak, nggak cuman pocong, itu monyet putih emang bener. Lah, beneran ada di situ? Iya, karena sepupunya dia pernah ngeliat juga katanya itu dia lagi jalan di atas genteng. Bahkan uaknya juga pernah ngeliat tuh di atas genteng juga. Sampai nanya, itu mah emang yang punya material yang punya. Udah mati saya astagfirullahaladzim. Yang punya material yang punya bang, yang melihara. Berarti kan emang bener-bener itu makhluk dipelihara sama yang punya material. Karena nggak cuman ada kuntilanak, nggak cuman ada pocong, ada siluman monyet. Pantesan aja sekarang tempatnya terbengkalai, nggak ada yang ngurusin gitu. Makanya itu makhluk pada keluar. Karena merasa anjir tempat peristirahatan gua nggak diurusin nih sama yang punya nih, sama majikan gua. Makanya dia keluar dah, gangguin orang di sekitar. Waduh, dari situ udah di tempat berarti emang bener-bener nggak beres nih. Nggak cuman dari situ aja bang. Dari kejadian habis saya cerita sama istri saya tuh sampai pernah dimimpiin. Satu, saya ngerasa pertama ngerasa ngerep-repan ya kan ya. Pertama rep-repan tuh. Rep-repan pas saya kayak setengah sadar itu. Kan saya tidur kayak telentang gini bang ya. Setengah sadar itu kayak ada pocong tuh di badan saya. Saya merasa ini pocong. Saya ngerasa makanya apa? Namanya orang rep-repan kan nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong, berat ya rasanya gitu. Saya pelonjoran ingat ini pas saya melek, saya langsung kaget, langsung bangun tuh. Itu udah hilang tuh bang pas saya melek pocongnya. Nggak nyampe di situ aja bang. Waktu saya jaga sendirian itu nggak tahu tiba-tiba kayak ada orang beli itu, padahal saya udah mau nutup loh. Emang porsinya masih ya mungkin masih ada sekitar 3 atau 5 lah. Ada nenek-nenek bang. Saya mikirnya nih orang kayak pengemis lah, maaf gitu ya. Yeah. Karena tampilannya apa namanya pakaiannya lusuh, pakaiannya juga kayak pakaian orang dulu gitu, kayak apa sih? Kain terus kayak kebaya lah.
Kayak pakai pokoknya kayak nenek-nenek zaman Malam-malam dulu. nih? Malam-malam itu. Jalan apa? Nunduk-nunduk kayak seksian. Karena saya mau nutup kan, saya bikin aja dah, saya kasih aja. Nek, nih Nek, cobain Nek. Saya kasih dah tuh keran susu, Nek, nih Nek, cobain nih Nek, ya kan. Oh ya Tong, makasih ya. Udah saya balik badan, saya rapiin. Gak lama cuman yalah, naro apa doang, naro. Neneknya udah kagak ada bang. Anjir, nih kayaknya makin gak beres dalam hati dah, ya kan. Nenek secepat apa sih dia jalan tiba-tiba ngilang bang, secara logika ya kan. Nah cuman gak lama dari situ bang, saya dimimpiin lagi tuh bang sama nenek itu. Di dalam mimpinya gini, saya lagi tidur tiba-tiba mimpi ketemu nenek itu, pakaiannya sama persis bang, nggak ada yang berubah. Dia cuman bilang gini, Tom, ketan susunya makasih ya. Lu kalau jualan di situ sabar-sabar aja dah. Kalau udah nggak sabar, udah deh, udahan aja. Dari situ bang, saya langsung apa kayak tercerahkan lah gitu. Karena saya ngerasa jualan udah setahun lebih, makin lama kok makin turun jualan, digangguin. Gak cuman saya doang, orang beli juga digangguin, temen saya digangguin, sampai saya juga kebawa-bawa mimpi. Saya ngerasa, wah jangan-jangan pesan apa, omongan nenek-nenek di mimpi ini nih ngasih pesan gitu supaya kalau lu emang udah nggak kuat jualan di situ karena digangguin, ya udah dah, lu udahan aja dah. Karena saya emang dari pas ngerasa sebelum nenek-nenek itu ngomong juga saya ngerasa dagang menurun, lakunya udah paling sehari cuman 10 itu paling banyak. Makin lama saya udah nggak kuat lah bang jualan di situ. Sampai akhirnya tutup gitu ya kan. Saya jualan udah tutup. Sampai saya ngerasa waktu saya suuzon sama tukang martabak, kayaknya bukan tukang martabak dah yang ikut campur untuk gangguin jualan saya. Ternyata emang tempat itu sendiri bang yang banyak makhluk goibnya, makhluk halusnya. Karena tempat itu dipelihara sama yang punya material. Semenjak materialnya udah nggak beroperasi, ya udah makhluk-makhluk itu keluar dah tuh, gangguin orang yang di sekitar situ. Berarti terakhir tutup 2000 nenek itu. Setelah nggak lama dari situ udah, karena saya ngerasa aja udah cukup capek juga lah jualan kalau nggak laku-laku terus bang. Ya, ini bukan dari kita nggak bahas sisi horornya ya, berarti memang karena penjualannya turun banget gitu ya. Iya penjualan turun. Itu rasanya gimana sih kalau kita dagang nggak ada yang beli gitu, rasanya gimana bang? Wah nangis bang, rasanya bener-bener bang. Saya tuh sampai ngerasa kayaknya gue jadi petani kali ya. Sampai ngerasa mikirnya udah aneh loh, udah nggak karuan gitu bang. Karena kan namanya orang dagang kan pengennya dagangannya laku, pengennya dibeli orang gitu. Tapi ketika nggak dibeli orang, aduh, kayaknya sia-sia banget gue jualan. Bahan-bahan jadi pada mubazir. Masalahnya ketan kan nggak bisa dijual lagi buat besok bang. Itu otomatis emang kalau nggak kita makan sendiri, kita bagiin. Memang berbagi itu bagus. Berbagi itu bagus, baik. Cuman kalau saban hari kita berbagi terus, lah kapan kita yang dibaginya? Ya kan? Kenapa nggak pindah cari tempat lain gitu? Karena saya mikirnya gini bang, seperti tadi dia bilang di awal gitu kan, saya pengen nih jualan, cobain nih sampai seberapa kuat saya di sini jualan gitu. Pengen nyobain karena ya kan banyak orang jualan kan sampai 5 tahun baru laris manis. Masa iya saya baru setahun nggak nyampe 2 tahun tiba-tiba langsung pindah aja dah. Menurut saya itu nggak worth it gitu kan. Makanya saya coba pertahanin lah sampai berdarah-darah sampai merangkak-merangkak sampai kayak gimana pun saya tetap jualan di situ. Pengennya sih begitu, cuman karena gangguannya banyak banget ya kan. Kayaknya berarti emang di tempat nggak beres aja lah udahlah. Daripada saya harus maksain lagi kan. Tapi abis itu sempat jualan lagi?
Cuman dari situ saya cuma nerima pesanan aja palingan Bang. Oh. Pesanan-pesanan aja buat pengajian, apa buat ya pokoknya buat lebih ke acara arisan kayak gitu-gitulah. Sekarang sibuknya apa? Kalau sekarang justru jadi lumayan agak banyak sebenarnya kerjaannya. Cuman gitu Bang, serabutan kerjaannya. Kadang jadi supir, kadang jadi penonton bayaran. Iya, lah ini suara habis sih gara-gara jadi penonton bayaran Bang, demi Allah. Iya. Saya tuh jadi penonton bayarannya Mbak, kalau yang belum tahu nih, Kiki Saputri, kadang Bang Ate, saya jadi penonton, kadang nyupirin Bang Apos, Bang Lolo. Enggak cuma itu aja Bang, sekarang saya sampai ngurut Bang. Demi Allah Bang. Saya sekarang tuh sampai ngurut tuh, kalau nggak percaya tuh di tas saya tuh ada GPU. Bener, karena emang ya saya sekarang udah mulai main kemana-mana lah gitu, jadi banyak orang tahu saya bisa ngapain aja lah istilahnya gitu ya kan. Tapi ini bagus Bang ya. Jadi banyak juga di luar sana orang tuh kalau gagal udah dia akhirnya mendem aja di rumah, nggak mau ngapa-ngapain. Nah ini masih ngelakuin apapun, serabutan, Nah, bahkan itu sampai ngurut juga mau gitu. Iya. Tetap bergerak gitu ya. Nah itu dia Bang, makanya saya ngerasa mungkin berarti dagang ini mungkin bukan rezekinya saya lah. Mungkin bukan di ketan susu ini. Bukan di ketan susu ini, apa mungkin emang rezeki saya ya buat nyupirin orang lah, Atau apa bisa jadi ngurutin di orang. ketan susu lainnya. Nah mungkin di tempat-tempat yang lainnya, ataupun orang yang mau mulai dagang ketan susu ternyata memang laku, udah lah lanjutin ya kan. Kalau saya mungkin memang bukan di ketan susu yang pada saat itu saya jualan. Atau mungkin susunya belum pas. Pas apa maksudnya nih? Di ketannya tuh belum pas. Oh, kirain kan ukuran susunya Waduh. yang nggak pas. Ya udah Bang, ini makasih ya udah datang dan bercerita di RJL ya. Kita doain nih semoga sukses lah dalam karir. Amin, ataupun nanti amin, bisnisnya lagi amin, ya. amin Bang, amin, amin. Itu dia pelajaran yang bisa kita ambil. Gimana kalau misalnya kita gagal dalam satu hal ya jangan menyerah. Terus berusaha aja, terus berusaha sampai nanti tiba tuh masanya ketika kita akan menuai hasilnya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.